Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, saya, Afif Ali Hakim, akan memandu diskusi kita pada episode podcast pada hari ini. Ini sudah masuk ke podcast yang keempat kalinya, dan seperti yang Sobat Indeks Bawaslu ketahui bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya beberapa bulan yang lalu telah melaksanakan MOU atau nota kesepahaman yang salah satu poinnya adalah akan bekerjasama dalam hal magang. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran beberapa perwakilan dari mahasiswa yang sudah magang di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, saya langsung kenalkan saja. Yang pertama ada Mas Yohanes. Ya, Mas Yohanes. Kemudian yang kedua ada Mbak Fitria. Oke, kita langsung mulai aja nih. Mulai dari Mbak Fitria dulu ya. Sebetulnya Mbak Fitria ini ketika masuk di Bawaslu, magang di Bawaslu ini tujuannya tuh apa? Oh, tujuan pertama kalinya magang di Bawaslu itu kayak mencari pengalaman, pengetahuan yang baru, kenal langsung. Jadi lebih kayak mencari tahu lah tentang apa sih yang di sini gitu. Emang selama ini kamu mengetahui Bawaslu itu kayak gimana sih? Mengetahui Bawaslu itu cuma sepintas mengetahui. Sepintas. Iya, nggak benar-benar nggak tahu Bawaslu itu yang kayak gimana, belum tahu sih. Iya, soalnya masyarakat kebanyakan selama ini ya, mungkin Bawaslu itu hanya dikenal pada saat tahapan saja gitu. Tapi padahal sebetulnya tidak sebatas itu saja. Bawaslu itu ketika di luar tahapan pun dia tetap melakukan tugas-tugasnya. Nah, itu mungkin diketahui nggak sama Mbak Fitria sebelumnya? Sebelumnya kan belum tahu sih. Lebih dulu kan lebih tahunya cuma pengawas gitu ya, pengawas pemilihan umum ya. Ini itu sih tahunya. Kalau yang lebih spesifik tentang Bawaslu ini masih belum tahu. Nah, kemudian setelah masuk ke Bawaslu, bagaimana? Sudah mulai lebih mengetahui ya tentang apa sih Bawaslu itu? Iya, udah mulai mengetahui bagaimana kerjanya Bawaslu, bagaimana tujuan mereka, segala macam. Udah mulai tahu pas magang di sini. Baik, oke. Kalau Mas Yohanes sendiri, nggak apa-apa kalau mau dibuka Mas maskernya. Tujuan Mas Yohanes ikut magang di Bawaslu itu apa? Terima kasih Bang Afif. Tujuan saya magang di Bawaslu yang pertama, saya menambah pengalaman saya di Bawaslu Provinsi Kalteng, terutama di Bawaslu Kalteng ini kan saya nggak tahu Bawaslu itu dalamnya Bawaslu saya nggak tahu, tapi setelah saya mengikuti magang di Bawaslu saya mengerti apa itu Bawaslu. Itu Mas Afif. Oke. Kalau dari Mas Yohanes, setelah mengetahui Bawaslu itu seperti apa, paling enggak dari 2 bulan ya, selama magang di Bawaslu, apa sih yang membuat Mas Yohanes akhirnya, selama ini ternyata yang saya ketahui tentang Bawaslu itu ternyata berbeda dengan yang ada di lapangan. Iya Mas Afif, yang saya ketahui tentang Bawaslu, bagaimana kinerja Bawaslu, baik itu terhadap pengawasnya tentang pemilihan umum. Dan saya juga belajar di Bawaslu Provinsi Kalteng ini juga saya mengetahui bagaimana sistem pengawasnya yang sudah beberapa bulan saya mengikuti kegiatan yang ada di Bawaslu, seperti itu Mas. Oke, sekarang balik lagi ke Mbak Fitria ya. Nah, dari pengalaman Mbak Fitria nih selama magang di Bawaslu, boleh diceritain nggak ke Sobat Indeks? Apa aja sih yang udah dilakuin selama magang di sini? Banyak sih pengalaman yang didapat selama di sini ya. Mulai kalau saya kan di bidang admin tuh, di admin saya tuh belajar gimana sih ngarsip, memisahkan surat yang PM dengan KU, segala umum, segala macam. Jadi tahu sih bagaimana, gini nanti di Bawaslu tuh ada gini ya khusus pengarsipannya. Habis itu bagaimana tentang penomoran surat, juga belajar. Habis itu bagaimana lihat surat masuknya, kemana dulu, habis itu kemana gitu. Habis itu kalau di bagian atas juga sempat kemarin kan ikut simulasi bagaimana sih kayak menganalisa hukum segala macam. Terus di Datin juga saya kan sempat ikut bantu, terus kayak belajar sih bagaimana gini ya bikin berita segala macam sih gitu. Oke. Jadi kalau menurut Mbak Fitria dari pengalaman selama magang di Bawaslu ini itu sangat berharga banget ya? Sangat berharga banget. Soalnya kan hal baru semua kan yang didapat di sini. Hal baru ya. Iya, dan pasti baru. Itu nanti bakal bermanfaat juga ya pada saat Mbak Fitria sudah lulus kuliah, pasti berpengaruh ya untuk berpengaruh mencari pekerjaan misalnya. Bagaimana yang kita kerja di sini, jadi kita tahu nanti kedepannya gini ya, nanti kayak ada kelihatan gitu. Oke. Terus Mbak Fitria mungkin bisa sharing dulu ke Sobat Indeks nih, kira-kira selama bekerja atau magang di Bawaslu ini apa sih hal-hal yang menarik nih yang pernah dilakukan, atau misalnya pengalaman apa sih
dari magang ini yang membuat Mbak Fitria tuh wah enak banget nih kerja di Bawaslu? Apa mungkin orangnya ya, kayaknya serunya tuh di orangnya sih, kayak welcome sama yang lain, yang tua aja kayak lebih karakternya lebih ke muda gitu kan, jadi lebih asik sih, nggak membeda-bedakan, dimana kita kayak kadang mengungkapkan pendapat itu saling saat nyatu ya, saling menghargai satu sama lain gitu. Bahkan lebih seru sih dalam kegiatan apa yang ada diadakan, jadi terlibat aja, jadi seru. Kalau Mas Yohanes gimana? Kira-kira selama di Bawaslu, magang di Bawaslu ini pengalaman apa sih yang menarik buat Mas Yohanes? Pengalaman saya saat mengikuti magang di Bawaslu itu, saya mengetahui tentang pelanggaran antar peserta atau peserta sama peserta. Terus di Bawaslu juga saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang positifnya, baik itu untuk persiapan pemilihan umum di tahun 2024 lagi. Dan saya juga menemukan di mana pengalaman saya di Bawaslu banyak abang-abang yang sangat luar biasa yang membantu kami mahasiswa magang, dan kami memberikan wawasan tentang apa itu Bawaslu yang sesungguhnya seperti itu. Bang. Oke. Nah, terus kalau kita lihat nih background dari Mas Yohanes dan Mbak Fitria ya, mereka ini kan berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik gitu ya. Kemudian magang di tempat di Bawaslu yang memang core bisnisnya itu di bidang kepemiluan. Nah, itu apakah memang relevan dan punya korelasi yang korelasi yang positif antara background Mas Yohanes dan Mbak Fitria dengan tempat magangnya kalian ini? Kalau Mas Yohanes ini? Sebenarnya Bang Apip, semuanya kalau kita lihat itu antara backgroundnya, terutama kami Fakultas Ilmu Sosial Politik sangat bersentuhan di bagian politiknya, sehingga kami bisa mengerti jika nanti kami bisa terjun di bagian politik, dan di dalam Bawaslu lah kami mengerti apa itu tentang cara pemilu yang baik dan benar seperti itu, Bang. Oke. Sama kalau nggak salah Mas Yohanes sama Fitria juga lagi mengerjakan skripsi ya, betul ya? Betul. Nah, itu bagaimana? Ada nggak kaitannya antara tugas skripsinya dengan pelaksanaan tugas di Bawaslu sama magang di Bawaslu? Ada nggak kaitannya? Mulai dari Mas Fitria, Mas Yohanes dulu. Sebenarnya kalau saya ada sih, tapi tidak terlalu banyak gitu, tapi setidaknya membantu itu. Pertama, abang-abang dari Bawaslu banyak memberikan ide. Selama saya di Bawaslu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, dan itu berkat dari abang-abang yang ada di Bawaslu Provinsi Kalteng seperti itu, Pak. Oke. Kalau Mbak Fitria gimana? Jadi dengan sekarang kan lagi ngerjain skripsi juga ya? Nah, itu skripsi. Ada nggak kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan selama magang di Bawaslu? Ada nggak? Ada sih sebenarnya, ada. Bahkan di mana sih saya nggak benar-benar, jadi saya bilang tadi yang nggak ngerti di hukum ya, belajar di sini ketemu hukum, jadi kayak gimana rasanya ada nyatu juga di skripsi saya. Jadi luar biasa sih atas bantuan dari abang-abangnya juga, bagaimana sih tentang hukum segala macam teori. Jadi ada lumayan sedang membantu. Apalagi mungkin selama magang di Bawaslu ini, mereka ini yang saya tahu ya, Sobat Indeks Bawaslu bukan hanya sering sharing atau tanya tentang hal-hal yang terkait dengan pekerjaan di Bawaslu ya, tapi juga seringkali mereka sharing mengenai pengalaman selama mereka kuliah gitu. Bahkan yang saya tahu Mas Yohanes ini seringkali konsultasi dengan senior-senior yang ada di sini. Betul begitu ya Mas Yohanes ya? Ya, Bang. Ya, apa aja nih konsultasikan selama ini selain memang yang terkait dengan magang di Bawaslu? Pertama yang saya konsultasi beberapa bulan saya minggu di magang di Bawaslu, saya menceritakan pengalaman pahit saya. Pertama, saya hanyalah anak seorang petani yang petani kecil, tapi saya bersyukur berkat dari dukungan orang tua saya, sehingga saya bisa berdiri dan bisa mengikuti perkuliahan dan bisa juga diterima magang di Bawaslu Provinsi Kalteng. Seperti itu, Bang. Oh, itu pengalaman yang sangat berkesan ya, Bang ya. Dan itu pasti betul-betul mungkin pengalaman Mas Yohanes ini belum tentu juga dialami sama orang lain ya. Jadi itu pengalaman yang sangat berkesan buat Mas Yohanes ya. Kalau Mbak Fitria sendiri gimana? Ada nggak selama ini suka sharing sama abang-abangnya atau sama senior-seniornya tentang hal-hal yang di luar dari pekerjaan gitu?
Kalau saya kan tipe orangnya jarang ya, kecuali memang sama orang dekat. Jadi kalau sharing yang di luar kayak pekerjaan segala macam itu nggak ada sih, kalau masalah pribadi nggak ada. Tapi lebih kayak apa ya, kepo aja sih tentang pekerjaan mereka, itu ya saya sharing, saya tanya-tanya, Mbak ngapain, ngerjain apa Mbak, kayak gitu sih. Lebih sering saya lebih bertanya karena saya penasaran apa yang mereka lakukan gitu sih. Gitu. Iya. Mungkin kalau tadi Mbak Fitria hanya sering sharing dengan orang-orang tertentu saja ya. Iya. Nah, itu orang-orang tertentu siapa maksudnya? Kayak teman-teman saya sendiri, Ah. teman, ya tuh. Maksud saya dengan orang kantor ini apakah ada kedekatan dengan Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Dari garis besar nggak ada. Nah, terus tadi kan Mas Yohanes sama Mbak Fitria kan menjelaskan tentang bahwa dengan proses magang di Bawaslu ini lebih banyak mengetahui tentang Bawaslu itu kayak gimana. Nah, sebetulnya dari pengalaman selama kurang lebih 2 bulan ini, pendapat Mas Yohanes dulu nih tentang Bawaslu itu kayak gimana sih? Terima kasih Bang Habib. Pendapat saya tentang Bawaslu adalah di mana lembaga yang mengawas baik itu pemilihan dan pemilu, dan selama saya mengikuti magang juga, Bawaslu banyak memberikan hal-hal baru, sehingga jikalau saya keluar dari Bawaslu ini nanti, saya mungkin apa yang saya dapatkan itu yang bisa saya berikan kepada masyarakat nanti, seperti itu Bang. Nah, hal apa sih Mas yang nantinya bisa dibawa ke masyarakat dari pengalaman Mas magang di Bawaslu? Terutama di sistem pemilihannya nanti. Nah, di dalam sistem pemilihan ini kan kita tahu lembaga Bawaslu kan lembaga yang mengawas pemilu. Nah, itu kan sistem yang sangat luar biasa, dan di Badan Pemilu ini juga nanti apabila saya terapkan di masyarakat, yaitu saya bisa memberikan himbauan kepada masyarakat tentang apa itu Bawaslu yang saat terjadi pada sini. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang Tridharma Perguruan Tinggi ya, salah satunya itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, mungkin dengan adanya program magang yang dilakukan oleh Mas Yohanes dan Mbak Fitria ini bagian dari proses pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Iya. Nah, kira-kira nanti kalau dari Mas Yohanes, pengabdian seperti apa sih yang nanti Mas akan lakukan di masyarakat setelah magang ini selesai? Mungkin pengabdian nanti apabila saya terjun di masyarakat, mungkin saya bisa terlibat dalam pengawas di TPS, sehingga apapun yang saya dapatkan di Bawaslu itulah yang saya terapkan di masyarakat nanti. Oke. Pertanyaan sama nih buat Mbak Fitria. Iya. Dari pengalaman Mbak selama magang di Bawaslu, nanti pengabdian yang akan dilakukan ke masyarakat tuh bentuknya kayak gini? Kok benar sebagai kayak Yohanes kan kayak turun ke masyarakatnya langsung, bagaimana menerapkan. Kalau saya kan, bukan sering sih, dari umur 17 tahun itu pernah terlibat dalam kayak di KPPS juga, segala ikut jadi saksi dan segala macam. Jadi saya kayak kadang kayak melihat sesuatu yang nggak enak, pengen diomongin tapi nggak ada tempat nih buat ngasih tahu. Lagian di situ orang yang lebih tua kan susah kan dikasih taunya. Jadi mungkin saya sudah dari pengalaman dari Bawaslu, mungkin saya kayak ntar nih bisa ngasih pihak Bawaslu ngasih tahu kalau ada kecurangan segala macam, kalau saya terlibat lagi di KPPS segala macam gitu. Oke, berarti sebelum Mbak Fitria magang di Bawaslu sudah punya pengalaman ya di Iya. bidang kepemiluan ya? Iya. Itu bisa diceritakan nggak Mbak pengalamannya kayak gimana? Seru sih secara Seru ya? seru. Gimana sih kayak proses pemilihannya? Bagaimana kadang-kadang ada masyarakat yang ngeyel dikasih tahu sesuai jam ini enggak, maksa gitu, enggak, saya kan harus ada ini segala macam gitu. Pokoknya pengalamannya seru sih, campur aduk kalau gitu. Nah, kemudian dengan adanya pernah punya pengalaman berinteraksi dengan masyarakat gitu, kemudian juga magang di Bawaslu. Iya. Nah, nanti untuk kedepannya ini apakah ada kemungkinan nih Mbak Fitria memang punya keinginan untuk bekerja di penyelenggara pemilu misalnya? Sepertinya ada, karena lebih ke ada ketertarikan sih. Soalnya masih kurang rasanya ilmu yang didapat sekarang itu, masih jadi pengen coba lagi. Oke. Nah, tadi Mbak Fitria bilang katanya mau mencoba lagi. Nah, Iya. langkah-langkah apa lagi nih yang Mbak mau lakukan nih untuk bisa meningkatkan kemampuan Mbak nih dalam hal atau menambah pengetahuan tentang kepemiluan? Apa yang mau dilakukan sama Mbak Fitria? Belajar lagi sih, dibaca lagi apa sih tentang pemilu, bagaimana Bawaslu mengawasi segala macam. Jadi ntar kita bisa nggak tahu tuh ke masyarakat, karena kita udah punya ilmu nih, ada
bahan buat kita kasih tahu, gak cuman omong kosong gitu. Gitu sih. Oke, baik. Nah, dari Mas Yohanes ini, sekarang saya mau pindah ke Mas Yohanes. Nah, dari pengalaman magang kurang lebih 2 bulan ini, kira-kira apa sih nilai-nilai yang bisa diambil nih dari pengalaman Mas Yohanes selama bekerja di sini, magang di sini? Pengalaman saya selama nilai-nilai maupun yang saya rasakan selama saya mengikuti magang, terutama kedisiplinan waktu. Karena kita magang di Bawaslu adalah sesuatu yang memiliki jam 8 kita sudah ada di kantor dan jam 4 kita sudah pulang, dan kedisiplinan itulah salah satu tujuan kita untuk mencapai sebuah tujuan di mana itu akan merubah pola pikir kita yang selama ini kita telat dan selama saya magang, dan itulah yang saya dapatkan sudah. Oh, jadi itu merubah kebiasaan dari Mas Yohanes ya? Iya, mungkin yang selama ini kalau kuliah suka telat misalnya, ya. Kemudian dengan magang di Bawaslu ini secara perlahan kemudian berubah begitu ya? Iya. Nah, jadi itu memberikan pengaruh positif juga ya buat Mas Yohanes ya? Kalau buat Mbak Fitria sendiri gimana? Iya sih, benar apa kata Yohanes ya. Kita di sini disiplin waktu itu sudah mengajarkan kita. Habis itu bagaimana menghargai pendapat orang lain, seperti saya ungkapkan tadi. Jadi kan itu lebih kayak gini cara menghargai pendapat orang lain, bagaimana kita menganut segala pendapat gitu sih. Nah, kan Mas Yohanes sama Mbak Fitria lagi magang nih di sini. Ya. Nah, apa sih yang membedakan atau pengalaman apa sih yang mungkin nggak akan didapatkan ketika ketika Mas Yohanes dan Mbak Fitria nggak magang di Bawaslu? Ada nggak yang pasti ini nggak bakal dapet nih kalau nggak magang di Bawaslu? Ada nggak? Mbak Fitria dulu. Ada banget, soalnya kan kayak orangnya ya, termasuk orangnya nih rame-rame. Kita belum tentu nih bukannya ngechat instansi lain, tapi kan ada yang memang harus formal banget kan instansinya, jadi kita harus kaku dan buat bergerak pun rasanya enggan gitu karena harus disiplinnya lebih kuat. Kalau di sini kan ada rasa kayak sedang lah, kayak tak bisa santainya ada. Kalau saatnya disiplin banget, kayak ada kegiatan yang dikerjakan harus dikerjakan gitu sih. Jadi bedanya di situ. Di situ ya. Iya. Kalau Mas Yohanes sendiri gimana? Sebenarnya dari saya sendiri juga saya mendapatkan yaitu di mana saya bisa mendapatkan berbaur dari abang-abang, di mana banyak memberikan sebuah ide pemahaman saya seperti itu Bang Afif. Dan yang terkesan menurut saya yaitu banyak canda tawanya di Bawaslu ini, sehingga ternyata mahasiswa yang magang di Bawaslu tidak hanya terfokus untuk sebuah tugas, tapi ada juga canda tawanya seperti itu ya. Sehingga kita tidak terlalu terpaku terhadap tugas gitu. Jadi mungkin ini membantah pandangan sebagian mahasiswa lain ya. Iya. Kalau magang itu capek, Iya. kemudian tegang gitu. Tapi Iya. padahal nggak begitu ya, Mas Iya. Yohanes ya. Iya. Malah lebih banyak canda tawanya begitu ya. Nah, terus kalau Mas Yohanes sendiri gimana selama magang di Bawaslu ini? Kalau misalnya kan sering kali konsultasi nih atau ngobrol sama senior-seniornya nih. Nah, apa sih yang bisa dipelajari dari pengalaman itu? Yang saya pelajari tentang pengalaman, pertama saya mengetahui bisa berkonsultasi dengan senior Bawaslu, abang-abang Bawaslu, dan yang pertama yaitu tentang saling menghormati satu sama lain seperti kata Mbak Fitri tadi, saling menghormati pendapat satu sama lain seperti itu Bang Abi. Oke. Nah, tadi kan Mas Yohanes sama Mbak Fitria ini lebih banyak bicara tentang hal-hal yang positif ya. Yeah. Padahal kan sebetulnya kalau kita mau telisik lebih dalam ada juga hal-hal yang kurang baik gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan tuh apa sih kira-kira pengalaman yang kurang mengenakan nih selama magang di Bawaslu, Mbak Fitria? Apa ya? Saya tipe kayak kurang baiknya tuh yang lebih kayak mungkin atasan sama bawahan aja sih, kayak itu kayak kurang komunikasi. Komunikasinya mungkin perlu ditingkatkan lagi ya. Astagfirullahaladzim, bisa. Oke, kalau Mas Yohanes sendiri gimana? Apa sih pengalaman yang kurang mengenakan lah gitu kan selama magang di Bawaslu? Ya, pengalaman yang kurang mengenakan pertama
dikatakan Mbak Fitri tadi, itu antara sesama teman, baik itu sesama magang dan juga antara pegawai Bawaslu, seharusnya antar Bawaslu ini saling memberi ide pendapat satu sama lain sehingga seperti itu Bang. Kenapa bahasanya kayak sepertinya sedih nih ya? Iya. Seperti sedih ya. Aduh. Iya. Iya, Tapi ini sebagai informasi juga nih untuk sobat Indeks Bawaslu. Jadi Mas Yohanes sama Mbak Fitria ini adalah bagian dari mereka ini hanya berdua dari 8 orang yang magang di Bawaslu ya. Masih ada 6 teman lainnya ya yang ikut nonton ya di belakang sana ya. Ada. Nah, itu gimana menurut Mas Yohanes selama magang di sini dengan teman-teman kampusnya baik-baik aja ya, nggak ada masalah apa ya? Baik-baik aja, aman aja Bang. Nah, aman aja ya. Bahkan mungkin yang selama ini walaupun satu kampus tapi belum begitu mengenal satu sama lain, dengan magang di Bawaslu ini akhirnya bisa dekat ya satu sama lain ya. Betul ya? Betul. Betul ya. Contohnya gimana Mas? Jadi misalnya ada nih teman yang selama ini satu kampus tapi ternyata nggak kenal satu sama lain. Ada ya begitu ya Mas ya? Iya. Ada ya? Ada. Terutama untuk kita mengetahui tentang kepribadian kawan kita Bang. Kepribadian kawan kita, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan mereka dan saling memberikan pendapat satu sama lain dan saling koordinator, saling membantu seperti itu Bang. Oke. Kalau Mbak Fitri gimana? Ya benar apa kata Yohanes, dari teman-teman yang awalnya nggak terlalu dekat, walaupun saya kenal sekelas kan, yang tipe masing-masing, pas ke magang jadi bisa kenal gini sifat orangnya, bagaimana karakternya gini-gini segala macam. Jadi bisa saling sharing dan membantu sih, mengumpulkan sama kayak mengumpulkan pendapat segala macam. So, lebih mengenal lah, di antara kami berlapan tuh lebih mengenal gitu. Gini kelakuannya gini gitu sih. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang Bawaslu ini kan termasuk lembaga non struktural yang sebetulnya dari sisi usianya belum begitu lama ya berdirinya. Nah, jadi memang masih banyak yang perlu dibenahi begitu. Nah, dari pengalaman Mas Yohanes dan Mbak Fitria, walaupun misalnya hanya 2 bulan ya magang di Bawaslu, apa sih yang sekiranya perlu dievaluasi ke depannya dari Mbak Fitria dulu? Kalau dievaluasi mungkin secara sharing ya ke masyarakat tentang apa sih Bawaslu, harusnya itu lebih ditingkatkan lagi dan mengenalkan masyarakat melalui media Instagram, YouTube dan segala macam. Itu harus ditekankan lagi sih menurut saya, biar masyarakat luas tuh tahu. Kan sekarang kan zamannya digital kan ya, mereka pasti lihat di Facebook, Instagram dan segala macam. Jadi kalau pengenalan Bawaslunya harus lebih luas lagi sih, biar mereka tahu apa itu Bawaslu segala macam. Jadi selama ini menurut Mbak Fitria publikasi Bawaslu itu masih kurang Mbak ya? Iya, minim banget, bahkan jujur saya sendiri aja masih kurang tahu itu kemarin kan sebelum magang di sini apa sih Bawaslu. Nggak ada media yang saya lihat gitu tentang Bawaslu gitu, jarang loh. Ya. Mungkin dengan Mbak Fitria magang di Bawaslu ini nanti pada akhirnya bisa memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa sih Bawaslu itu, gitu Mbak Fitria ya? Iya. Setelah selesai magang dari sini. Kalau Mas Yohanes sendiri gimana? Apa sih yang perlu dievaluasi ke depannya? Yang perlu dievaluasi untuk kedepannya pertama yaitu Bawaslu Provinsi harus bisa berdekatan, memberikan pendekatan kepada Bawaslu Kabupaten, Kota, sehingga kota lagi yang memberikan wawasan kepada masyarakat sekitar tentang pengertian tentang Bawaslu seperti itu Pak. Sehingga apa yang dikatakan Fitri tadi kan benar, karena Bawaslu pada saat ini kan terutama untuk medianya masih belum bisa gitu, sehingga masyarakat belum mengetahui tentang apa itu Bawaslu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kecenderungan dari laporan masyarakat ya dalam hal adanya dugaan pelanggaran itu masih cukup minim gitu ya. Mungkin salah satu penyebab itu karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana sih cara melapor ketika ada dugaan pelanggaran. Nah, itu benar nggak sih Mas Yohanes? Mas Yohanes ini kan nanti setelah lulus kan bagian dari masyarakat juga nih. Melihat seperti itu bagaimana? Iya, seperti itu Bang. Nanti apapun yang didapatkan di Bawaslu itu yang bisa diterapkan seperti itu. Oke. Mbak Fitria gimana? Kalau misalnya selama ini dugaan masih kurangnya, masih minimnya laporan yang berasal dari masyarakat, itu salah satu penyebabnya apakah karena kurangnya sosialisasi?
Iya benar, kurangnya sosialisasi dan penyampaian kepada masyarakat luasnya bagaimana pelaporan pelanggaran itu segala macam. Makanya harapan saya nih ya Bawaslu lebih menerapkan lagi, menyampaikan sosialisasi lah kepada masyarakat bagaimana penyampaian pelanggarannya segala macam, bagaimana sih cara lapornya, itu harus ada diterapkan lagi. Oke. Ya kan melalui media kan tadi saya seperti yang saya katakan gitu sih. Mungkin selama ini juga masyarakat masih kurang begitu memahami ya tentang bagaimana sih proses penyampaian laporan ke Bawaslu. Iya. Karena selain itu juga mungkin karena ini adalah proses politik gitu kan, resikonya cukup besar begitu ya. Iya. Iya, Ya, sangat karena luar biasa. namanya politik itu kan seringkali menghalalkan segala cara. Iya. Nah itu mungkin salah satu penyebab masyarakat takut ya untuk Iya melapor. takut, iya Bagaimana benar, menurut Mbak iya Fitri ya? benar takut masyarakat, apalagi kan ibaratnya nih saya ngelapor, tapi ada perasaan takut dalam diri saya, takutnya apa? Entah dari anggota parpol yang tahu kalau saya ngelapor mereka bakal tindak lanjut seperti apa, kita kan nggak tahu ke depannya, misalnya kayak di jalan dicegat kan kita nggak tahu. Karena di situ sih kayak saya sendiri masyarakat merasa seperti itu sih, takut untuk melapor, iya takut. Nah, tapi dengan sekarang sudah magang di Bawaslu, ketakutan itu udah sedikit banyak berkurang belum? Kalau saya pribadi sih berkurang ya. Jadi mungkin lebih berani lagi kita untuk kayak melihat pelanggaran kita lapor asal punya bukti yang ada gitu. Itu sih. Oke, kalau Mas Yones sendiri gimana dengan magang di Bawaslu ini? Mungkin yang awalnya itu agak bingung cara menyampaikan laporannya, kemudian ada rasa takut. Nah, setelah magang di Bawaslu berubah nggak pandangan itu? Sebenarnya berubah sih Bang. Yang dulunya saya takut untuk melapor tentang dugaan pelanggaran. Saya magang di Bawaslu, saya akan berani mengungkapkan apa yang saya dapatkan di masyarakat tentang pelanggaran baik itu pemilu apapun pemilihan seperti itu. Nah, terakhir nih untuk Mas Yones dan Mbak Fitria, apa sih rencana Mas Yohanes dulu nih setelah mengikuti magang ini, apa yang akan dilakukan? Rencana saya Bang Pip yaitu saya akan mencari sebuah pekerjaan saya, terutama saya akan beberapa waktu nanti atau beberapa bulan lagi saya akan lulus dari Universitas Muhammadiyah, dan apapun yang saya dapatkan baik itu dari kampus saya, baik itu dari saya mengikuti magang di Bawaslu, itu yang bisa saya terapkan di masyarakat nanti. Oke, kalau Mbak Fitria gimana? Saya juga seperti itu, tapi selesai magang di sini ya pasti kan saya akan menyelesaikan skripsi saya dan melaksanakan sidang. Dan setelah saya sidang, saya mencoba mencari pekerjaan, coba lamar pekerjaan dimanapun, yang penting dalam konteks saya bisa. Oke. Jadi kalau bisa lanjut S2, saya bisa lanjut S2. Oke, baik Sobat Indeks Bawaslu, kita doakan ya semoga setelah Mas Yohanes dan Mbak Fitria ini selesai melaksanakan magang, mereka bisa segera mendapatkan pekerjaan. Kemudian jika memang ada yang mau lanjut kuliah, mereka juga dipermudah untuk bisa lanjut S2-nya. Kemudian juga sehat selalu ya, karena ini kan masih masa pandemi COVID-19 ya. Apalagi sekarang dengan ditambah adanya varian baru Omicron ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ya, baik, itulah episode 4 podcast kita pada hari ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.